Hai, selamat pagi, siang, atau malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifari, dan sekarang saya akan mengerjakan homework topik keempat dari Miss Sylvia, yaitu di mana kita membuat bar chart serta perspektif sharp ratio, correlation, z-scores, dan histogram. Langsung saja kita ke topik utamanya. Di sini saya sudah mempunyai agar meminimalisir kesalahan daripada melihat begitu banyaknya tabel yang tersedia. Dan langsung saja untuk ke topik yang pertama adalah dari t-shirt. Dan di t-shirt ini uh, kita harus menentukan bar chart dari size dan color. Itu langsung saja kita buat dan colornya sampai ke bawah. Lalu kita masuk ke insert, kita masuk ke recommended charts. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar pivot seperti ini, baru kita bisa pilih yaitu size and color. Ini bisa kita close. Langsung saja ini kita pindahkan ke t-shirt. Kita naik atas. Langsung kita paste di sini. Jadi adjust dulu supaya bar chartnya lurus dengan judulnya tidak terlihat bencong. Jadi bar chart yang pertama yaitu menggunakan daripada count of color dari size dan color, yaitu bisa dilihat di sini ada blue, green, purple, red, yellow, terus ada ukuran bajunya. Ini bisa dihapus. Nah, tidak apa. Lalu yang kedua adalah kita harus menentukan bar chart daripada book type. Kita buat bar chart daripada book type. Berarti book type ini kita langsung sorot di sini. Kita masuk ke insert lagi, kita masuk ke recommended charts. Kita klik OK. Bar chart from book type. Kita klik. Oke, kalau begini berarti bisa kita escape. Ini kita ulang. Ini kita delete dulu. Jadi bar chart ini kalau sama seperti halnya sensitivitasnya seperti Microsoft Access, yaitu kalau dia tidak sesuai dengan layout yang dipilih, maka dia tidak akan terbentuk jadi bar chart yang bagus. Nah, kita copy, kita naik ke paling atas, lalu langsung kita masukkan di sini. Oke. Jadi ini tidak akan saya hapus untuk sheet dari kita membuat sheet pivot bar chartnya, karena nantinya akan mengubah bar chart itu sendiri. Namun kalau apabila ingin dihapus juga tidak apa-apa. Nah, untuk bedanya dengan bar chart yang ada di sini, yang bisa kita pilih langsung secara manual, nilai fungsi realitas nilainya itu sendiri, melainkan nanti bar chartnya bisa menjadi jelek. Jadi itu saya lebih memilih menggunakan recommended chart, namun dia masih berbentuk seperti bar chart yang pada umumnya. Oke, berarti di sini kita langsung masuk ke yang kedua. Nah, pada data ini kita disuruh membuat sharp ratio, correlation, terus z-score. Selain itu kita harus terlebih dahulu untuk membuat perspektif dari statistiknya. Nah, untuk membuat perspektif dari statistiknya itu sendiri, dipastikan dulu Excel kita sudah mempunyai data analisis seperti yang tertera di sini, atau data solver. Data analisis dan data solver ada hal yang sama. Kalau tidak ada, bisa langsung kita ke file, baru masuk ke menu option, lalu nanti bisa di add-ins di sini. Dan kebetulan punya saya sudah tersedia, jadi saya tidak perlu lagi menginstal atau meng-add-ins kembali.
Dan langsung saja, ini saya akan langsung membuat namanya perspektif statistik. Jadi, untuk membuat perspektif statistik dari data yang tersedia, pertama, setelah itu kita memilih deskriptif statistik. Klik OK, dan dipastikan ini sudah sesuai dengan di input range-nya, yaitu mulai dari B1 sampai habis, lalu ke sampingnya yaitu C1 sampai habis. Dan kalau sudah, ini akan saya letakkan di E1. Sorry, E1. Dan langsung klik OK. Nah, langsung keluar datanya seperti ini. Pastikan kita rapikan dulu semua data-datanya. Nah, jadi datanya ini sudah merupakan perspektif statistik yang terdiri dari mean, standard error, dan lain-lainnya sampai dengan di sini. Kita mulai masuk ke Sharpe ratio-nya. Untuk Sharpe ratio itu sendiri, rumusnya itu adalah, sebelum kita masuk ke rumus, perlu diingat bahwa dua variabel, yaitu A. Sehingga Sharpe ratio yang akan dibuat adalah Sharpe ratio A dan B. Begitupun dengan z-scores-nya nantinya. Nah, langsung saja kita ke Sharpe ratio yang pertama, yaitu jadi kita klik kurangi dengan RF-nya dari Bu Sylvia, yaitu 2%, berarti langsung 2. Kita tutup kurung dan kita bagi dengan standard deviation ya. Standard deviation-nya ada di sini, langsung kita oke. Nah, hasilnya adalah seperti ini, dan sama halnya dengan yang tadi, yaitu mean. Untuk yang B, mean dikurangi, ini dikurangi dengan RF-nya, yaitu 2%, baru dibagi dengan standard deviation-nya. Oke, nah kurang lebih Sharpe ratio-nya adalah seperti ini untuk yang pertama. Dan untuk kita selanjutnya correlation, yaitu kita langsung menggunakan rumus, yaitu dengan rumus sama dengan correlation, sama dengan kita buka kurung untuk array yang pertama, kita pilih dari A sampai habis. Lalu array yang kedua, kita pilih lagi dari atas sampai habis. Kita tab. Oke, jadi correlation dari data ini adalah antara minus 1 sampai dengan 1. Ini correlation-nya adalah baik ya, bisa dibilang begitu. Dan kita masuk ke z-scores. Untuk z-scores-nya ini yang pertama kita akan mencari maksimal dulu baru minimalnya, atau mau minimal dulu baru maksimal, terserah. Dan di sini saya lebih memilih maksimal lebih dulu karena lebih enak dilihat begitu dan lebih mudah untuk menginterpretasikannya. Lalu langsung saja kita masuk ke rumus dari z-scores ini sendiri, yaitu minimal atau maksimal. Berarti di sini kita mau cari maksimal, kita cari maksimum dari A dulu. Maksimum A dikurangi dengan min, baru ini lupa saya tutup kurung dulu. Jangan lupa kita harus kurung begini biar rumusnya bekerja dengan baik atau rumusnya benar gitu. Lalu dikurangi dengan standard deviation-nya. Nah, maka maksimal A sudah tercari dan kita masuk ke minimum B. Minimum A, sorry. Baru langsung sepertinya saya salah masukkan. Oke, langsung kurung. Deviation. Ini B-nya. Kita masuk ke chart yang B. Maksimum B dikurangi dengan min yang B.
tutup kurung, baru dibagi dengan standard deviation-nya. Sama dengan minimumnya dikurang, baru dibagi dengan standard deviation-nya. Oke, kurang lebih seperti ini dari z-scores-nya. Dan selanjutnya kita akan membuat histogram. Nah, untuk histogram sendiri ini sama seperti data analisis di mana kita membuat si perspektif statistik ini, yaitu yang pertama-tama kita harus masuk ke data terlebih dahulu, pastikan data analisisnya ada, lalu setelah itu kita klik, lalu di sini kita pakai yang histogram. Histogram. Oke, kita ke histogram, berarti input range-nya kita masukkan dari, nah untuk di histogram ini, jadi untuk masuk ke input range-nya itu dia harus memasukkan dari yang numerical saja, berarti kita tidak dapat memasukkan yang A-nya, itu di kolom B1 ataupun C1-nya. Jadi di sini kita mulai dari numericalnya langsung. Dan setelah itu outputnya kita pilih di L18 tidak apa-apa, dan ini labelsnya juga kita centang semua. Lalu kalau sudah, sebenarnya kalau untuk Pareto cumulative percentage atau chart outputnya tidak dicentang juga tidak apa-apa. Lalu di sini langsung kita oke. Nah, di sini muncul data yang panjang seperti ini. Lalu programnya, dan ini adalah ada data yang pertama. Ini adalah histogramnya. Berarti untuk di soal yang ketiga ini ya, selesai membuat semuanya mulai dari sharp ratio, correlation, z-scores, dan histogram. Langsung saja kita lanjut yang kedua, yaitu untuk di field yang live obesity. Sama, kita harus membuat sharp ratio juga, correlation, z-scores, dan histogram. Dan sebelumnya kita harus membuat dulu perspektif statistiknya. Biasa kita masuk ke data analisis, kita masuk ke prescriptive statistik. Lalu untuk ini life expectancy dan obesity sampai di bawah. Baru ini jangan lupa diklik summary statistik, dan di sini saya mau taruh dia di E1. Langsung saja kita oke. Dan kita adjust dulu. Kalau sudah dapat datanya seperti ini, langsung kita masuk ke sharp ratio-nya. Sharp ratio itu adalah rumusnya sharp ratio untuk life expectancy dan OBS. Ini saya singkat seperti ini ya. Replace with life expectancy. Sepertinya saya salah untuk mereplace, jadi akan ya Max LE. Ini saya singkat LE adalah life expectancy. Dibagi dengan standard deviation. Oke, kita dapat di atas 45,9. Sama juga untuk yang obesity 30,6 dikurangi dengan 2, jangan lupa tutup kurung, lalu dibagi dengan standard deviation. Oke, kurang lebih seperti ini untuk sharp ratio-nya. Dan untuk correlation-nya adalah sama dengan correl. Buka kurung, array yang pertama adalah life expectancy, pastinya yang B. Baru kita
kita masuk ke array yang kedua, yaitu dari obesity sampai bawah. Lalu di sini kita masukkan correlation-nya. Lalu untuk z-scores-nya kita bisa memasukkan rumus yang pertama, yaitu untuk maksimum daripada life expectancy dulu. Kurungnya maka maksimum dikurangkan dengan min dari life expectancy dibagi dengan standard deviation. Minimalnya juga sama, minimumnya dikurang dengan min tutup kurung, lalu kita bagi dengan standard deviation. Dan untuk z-scores maximum obesity, yaitu pertama kita ke maksimum, kurangi dengan min, lalu tutup kurung dibagi dengan standard deviation. Baru untuk yang minimal obesity-nya, buka kurung lagi, jangan lupa kurangi dengan dikurang min dibagi dengan standard deviation. Nah, jadi di sini Sharpe ratio, correlation, dan z-scores-nya sudah terbentuk. Lalu untuk yang terakhir kita masih sama, kita mencari histogram. Dan caranya itu tetap yang pertama, kita masuk lagi ke data, terus kita ke data analisis. Lalu kita masuk ke bagian histogram, dan untuk histogram itu jangan lupa kalau ini artinya harus angka. Jadi untuk yang life expectancy dan tulisan obesity-nya tidak dapat masuk ke input range dan bin range-nya. Jadi langsung kita klik OK, dan input range-nya ini ditaruh di kolom L18, yaitu di sini. Dan ini bisa di checklist semua, labels juga. Oke, dan kita klik OK. Nah, sudah jadi ke histogramnya ternyata lurus. Dan kita pindahkan biar rapi. Dan selesai sudah. Jadi kita sudah membuat yang namanya, kita review lagi dari ulang. Di sini ada bar chart dari size dan color untuk t-shirt, lalu ada bookstores, dia dari count of book type-nya, lalu di sini kita ada firm. Firms ini kita masuk kepada Sharpe ratio-nya, correlation, z-score, dan juga perspektif deskriptif statistiknya. Lalu di life obesity juga sama, ada deskriptif statistik, Sharpe ratio, correlation, z-scores, dan histogramnya juga. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila masih belum sempurna, dan semoga ini bisa menjadi bahan acuan untuk penilaian kepada Ibu Sylvia. Baik, kurang lebih itu dari saya. Saya Muhammad Gifari, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Selamat pagi, siang, atau malam. Terima kasih.